Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fadilah Rohmah, NIM 19103040009 dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diplomatik. Hukum diplomatik adalah serangkaian aturan dan kaidah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik. Diplomasi sendiri diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk komunikasi antar wakil-wakil yang sudah diakui. Pada hakikatnya, hukum diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum, kebiasaan internasional, dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Selanjutnya adalah konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Pengiriman pejabat konsuler ini biasanya dilakukan untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik. Hubungan konsuler hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis, artinya hanya terbatas pada hal-hal yang bertujuan untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan, dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Menurut Konvensi Wina tahun 1963 terdapat beberapa definisi konsuler, yaitu yang pertama, konsuler pos adalah suatu konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat, atau perwakilan konsuler. Terus yang kedua, konsuler distrik adalah wilayah yang ditetapkan atau ditunjuk untuk suatu konsuler melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya. Yang ketiga, head of consular post adalah seseorang yang diberi tugas bertindak di dalam kapasitasnya sebagai kepala pos konsuler. Kemudian yang keempat, consular office adalah setiap orang pejabat konsuler termasuk kepala suatu pos konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi konsuler. Yang kelima, consular employee adalah setiap orang yang bekerja dalam pelayanan administratif atau teknis dari suatu consular post. Kemudian yang keenam, member of the service staff adalah setiap orang yang bekerja dalam urusan intern suatu pos konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga pejabat konsuler. Yang ketujuh, member of the consular post adalah pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler. Yang kedelapan, member of the consular staff adalah pejabat-pejabat konsuler selain daripada pos konsuler dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler. 9. Member of private staff adalah setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi seorang anggota pos konsuler. 10. Consular premise adalah meliputi bangunan-bangunan atau bagian dari bangunan-bangunan dan tanah yang mendukungnya tanpa memperhatikan pemiliknya, dipergunakan secara khusus untuk tujuan pos konsuler. Yang ke-11, konsular arsip adalah meliputi semua naskah, dokumen, surat menyurat, buku-buku, pita-pita, dan daftar-daftar dari suatu pos konsuler. Yang selanjutnya mengenai sejarah hukum diplomatik. Yang pertama, pada masa Kongres Wina. Sejak Kongres Wina tahun 1815, anggota diplomatik diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan. Akan tetapi, tidak ada usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Kongres Wina pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern karena berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis, termasuk praktik-praktik atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir yang selanjutnya diperluas dalam Kongres Aix-la-Chapelle.
Dalam Kongres Aix-la-Chapelle ditetapkan kepala-kepala perwakilan diplomatik, yaitu Minister Residen yang merupakan pangkat di antara minister dan charge d'affaires, sedangkan legates dan nuncios sebagaimana ditetapkan dalam protokol Wina merupakan wakil-wakil dari Pope. Selanjutnya, pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa ini telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, yang mana dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang diplomatik antar bangsa harus diatur secara internasional. Namun, Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan kemudian memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Selanjutnya, pada masa PBB. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, kemudian dibentuk Komisi Hukum Internasional. Komisi tersebut telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu yang pertama, pergaulan dan kekebalan diplomatik. Yang kedua, pergaulan dan kekebalan konsuler. Yang ketiga, misi-misi khusus. Yang keempat, hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Yang kelima, masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional. Yang keenam, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik. Yang ketujuh, hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Hak-hak istimewa. Pemberian hak-hak istimewa kepada seorang pejabat diplomatik sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina tahun 1961. Hak-hak istimewa ini telah diakui secara universal berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Konvensi Wina tahun 1961. Hak istimewa tersebut berupa yang pertama, pembebasan bea cukai yang dijelaskan pada Konvensi Wina tahun 1961 pada pasal 36 ayat 1. Kemudian yang kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Hal ini hanya berlaku untuk pajak langsung. Selanjutnya, kekebalan diplomatik. Menurut Konvensi Wina 1961, kekebalan diplomatik diantaranya adalah pertama, kekebalan atas diri pribadi dijelaskan pada pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Yang kedua, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik yang dijelaskan pada pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Yang ketiga, kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal yang mana dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Yang keempat, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi yang dijelaskan pada pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1961. Yang kelima, kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik yang dijelaskan pada pasal 22 dan pasal 30 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Kemudian yang terakhir, kekebalan korespondensi yang dijelaskan pada pasal 27 Konvensi Wina tahun 1961. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.